Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik ya. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang secara nyata kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada saat ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati masing-masing kami, bukalah mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan pada hari ini dapat kami pahami, terlebih kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah bukan dari mulutnya saja yang berkata-kata, tapi daripada-Mu juga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, bahan cerita kita terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah Raja Daud. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau bertanya dulu, siapa di antara adik-adik yang punya sahabat? Kakak yakin adik-adik semua masing-masing pasti punya sahabat ya. Entah itu sahabat di sekolahannya adik-adik, atau di lingkungan rumah, atau mungkin sahabat di sekolah minggu, ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, gimana adik-adik kalau punya sahabat? Seneng nggak? Pasti seneng ya adik-adik ya. Karena dengan punya sahabat, kita punya seseorang untuk bisa saling bercerita, untuk bisa saling bermain, atau untuk bisa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Nah, dari cerita Alkitab yang tadi kita baca adik-adik, di sini menceritakan tentang sepasang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Nah adik-adik, Daud dan Yonatan ini adalah
dua orang yang saling bersahabat, mereka saling tolong-menolong dan saling membantu. Khususnya adik-adik, ketika Daud sedang berada dalam kejaran ayahnya Yonatan yang bernama Raja Saul. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Kenapa sih ayahnya Yonatan, si Raja Saul itu mau mengejar, bahkan mau membunuh si Daud? Nah, karena adik-adik, si Daud ini akan menggantikan tahta raja dari Raja Saul. Nah, Raja Saul ini nggak mau adik-adik kalau tahtanya itu jatuh atau digantikan oleh orang lain. Nah, maka dari itu dia selalu mengejar dan mengincar Daud untuk membunuhnya. Nah, tetapi adik-adik, karena Yonatan adalah sahabat baik dari Daud, maka ia selalu menolong Daud dalam usaha untuk kabur atau dalam usaha lepas dari kejaran si Raja Saul. Jadi adik-adik, setiap kali si Yonatan tahu nih kalau ayahnya mau nangkap Daud, pasti dia akan lebih dulu untuk menginformasikan ke Daud supaya Daud bisa kabur dan akhirnya bisa lepas dari kejaran si Raja Saul. Nah, kemudian lama berselang adik-adik, setelah Daud berhasil menjadi raja, ternyata adik-adik, Yonatan dan ayahnya si Saul itu dibunuh oleh pasukan Filistin. Nah, setelah itu adik-adik, si Daud punya rencana untuk membalas kebaikan atau membalas budi dari kebaikan yang sudah dilakukan oleh si Yonatan, yaitu dengan cara dia mencari keturunan dari Yonatan. Sampai akhirnya si Daud berhasil bertemu dengan Ziba. Ziba ini adalah seorang mantan hamba dari si Raja Saul. Nah, dari Ziba akhirnya si Daud berhasil bertemu dengan Mephiboset. Siapa itu Mephiboset adik-adik? Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Nah, di sini diceritakan adik-adik bahwa si Mephiboset ini punya kekurangan, yaitu kakinya yang tidak bisa berjalan. Kenapa begitu adik-adik? Karena ternyata dulu ketika ayahnya dan kakeknya, yaitu berarti si Yonatan dan Raja Saul, sudah dibunuh oleh orang Filistin, pengasuhnya Mephiboset ini ketakutan adik-adik, karena dia takut bahwa si Mephiboset ini juga nantinya akan dibunuh oleh pasukan Filistin. Akhirnya si pengasuhnya ini kabur, lari terburu-buru, sampai akhirnya waktu Mephiboset masih kecil, dia terjatuh sehingga membuat kakinya menjadi tidak bisa jalan adik-adik. Nah, setelah bertemu dengan si Mephiboset adik-adik, pertama-tama Mephiboset merasa ketakutan dulu adik-adik. Kenapa? Karena Mephiboset takut bahwa si Daud ini ternyata mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh si kakeknya, si Raja Saul, yang selalu berencana dulu untuk membunuh si Daud. Tetapi ternyata tidak adik-adik. Daud sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk membalas dendam dari si Raja Saul. Tetapi justru Daud mau membalas budi atau membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh Yonatan. Nah, akhirnya setelah bertemu dengan Mephiboset, si Daud pun membalas budi dengan cara memberikan tanah yang dulunya dimiliki oleh Raja Saul untuk dapat diolah, untuk dapat diberikan semuanya ke si Mephiboset. Nah, bukan hanya itu adik-adik. Si Mephiboset juga punya tempat khusus di kerajaan bahwa ia selalu bisa duduk bareng, makan bareng dengan si Raja Daud. Dari cerita tadi adik-adik, kita mau belajar dari sosok Daud. Daud yang tidak lupa akan kebaikan sahabatnya, yaitu si Yonatan. Tidak hanya itu saja adik-adik, tetapi Daud berusaha untuk membalas kebaikan
dari si Yonatan dengan aksi nyata, yaitu memberikan tanah yang bisa digunakan oleh Mephiboset. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kalau misalnya nih adik-adik pernah dibantu oleh orang lain, adik-adik jangan pernah lupa akan kebaikan orang tersebut. Tidak hanya itu aja adik-adik, kita juga sebisa mungkin untuk membalas kebaikan yang sudah diberikan oleh orang lain. Tapi adik-adik tidak sampai di situ aja adik-adik. Jangan kita hanya berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tetapi kita juga harus selalu berbuat baik ke semua orang. Maupun orang itu pernah berbuat baik terhadap kita, maupun orang itu belum pernah berbuat baik kepada kita, maupun orang itu berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus selalu berbuat kebaikan. Nah, selain itu adik-adik jangan jadi orang yang hanya mau ditolong oleh orang lain, tetapi tidak mau menolong orang lain. Karena kalau seperti itu, berarti adik-adik egois. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar untuk mau saling tolong-menolong adik-adik. Meskipun orang tersebut belum menolong kita, tetapi tidak ada salahnya kalau kita memulai duluan, memulai membantu orang lain. Ya, oke adik-adik, sekarang kita akan menutup firman kita hari ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk mau menjadi seperti sosok Daud yang mau mengingat kebaikan dari orang lain dan juga terlebih mau membalas dari kebaikan orang yang sudah membantu dia. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mau menjadi pribadi yang saling tolong-menolong, mau berbuat kebaikan senantiasa kepada semua orang. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah situasi seperti ini anak-anak-Mu tetap dapat bersekolah dengan baik. Ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk kesehatan dari anak-anak-Mu di sini, juga dengan kedua orang tua maupun keluarga. Biarlah semuanya senantiasa selalu berada dalam lindungan Tuhan, semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa mungkin untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan hanya ke dalam nama-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.